Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu walakal syukru yang bagi li jalali wajhikal karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amin amin ya Allah amin. Alhamdulillah, jamaah MT Mar'atus Sholihah yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu indahnya yang bisa kita rasakan. Kita bisa hadir di bulan suci Ramadan ini dan bisa melangsungkan kajian online perdana bagi jamaah MT Mar'atus Sholihah. Tak lupa salam dan sholawat kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan terbaik, dengan menjadikan Islam sebagai tuntunan, sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Amin, amin ya Allah. Hari ini saya diberikan amanah untuk menjadi pemateri kajian online perdana dari MT Mar'atus Sholihah. Materi yang akan saya bawakan adalah membumikan ayat-ayat kalimatullah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita sudah melihat ya adanya fakta di masyarakat bahwa adanya bulan suci Ramadan selalu menjadikan bulan pemicu bagi peningkatan ibadah baik secara individu, secara jamaah ataupun dalam konteks yang lebih besar dalam bermasyarakat dan bernegara. Kali ini Ramadan kita adalah Ramadan istimewa, di mana Ramadan kita kali ini Allah memberikan ujian berupa pandemi atau wabah COVID-19. Tetapi adanya wabah COVID-19 ini tidaklah menyurutkan semangat beribadah dari kaum muslimin ya, terutama di Indonesia dan seluruh dunia. Kita bisa melihat banyak dari kaum muslimin berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk melakukan ibadah, meraih keutamaan Ramadan demi meraih pahala yang berlipat ganda. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan tilawah Al-Qur'an. Di majelis taklim Mar'atus Sholihah kita sudah telah memulai khotaman jamaah ya, secara perdana ya, karena ini kita baru pertama kali mengalami masa pandemi. Maka kemarin alhamdulillah program ini disambut antusias oleh semua anggota dan sekarang kita sudah masuk ke dalam jilid 3. Sudah selesai Ibu hatamannya? Ya, tenang aja, masih banyak waktu-waktu ya. Nah, adanya banyaknya kaum muslimin yang menggiatkan ibadah gitu ya, baik itu mengerjakan sholat 5 waktu ya, lebih di awal waktu, kemudian adanya sholat sunnah yang diperbanyak, kemudian memperbanyak sedekah dan juga adanya memperbanyak tilawah Quran. Maka hal ini tidaklah menjadikan kita menjadi heran ya. Kenapa? Ya karena di sini keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah memberikan banyak sekali bonus pahala. Terutama ketika kita mengetahui ya pahala membaca Al-Qur'an ya, itu adalah sangat besar. Kenapa? Ya karena di sini bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an pertama kali. Dituangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Bayyinati minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk. Wal furqan,
dan sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Maka inilah yang menjadi kemuliaan dari bulan suci Ramadan, karena dalam bulan ini Al-Quran sebagai kalamullah diturunkan pertama kali melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adanya Al-Quran juga, gitu ya. Kita mengetahui semua bahwa dia adalah mukjizat yang terbesar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena meskipun saat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama wafat, tidak berada di tengah-tengah kita lagi, kita masih bisa melihat, membaca, dan mempelajari adanya mukjizat dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Al-Quran tidak pernah berubah dari awal pertama kali diturunkan sampai detik hari ini. Maka inilah mukjizat yang terbesar juga dari Al-Quran itu sendiri. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya Al-Quran, kelestarian isi Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Di situ yang diartikan, sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sungguh kami pula yang menjadi penjaganya. Maka Masya Allah gitu ya, penjagaan yang dilakukan oleh Allah terhadap Al-Quran ini itu sudah dibuktikan sampai detik sekarang. Tidak ada yang bisa merubah isi Al-Quran. Maka Al-Quran tetaplah murni, tetaplah sama isinya seperti ketika di masa para sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in, dan masa setelah itu, yaitu masa setelah masa kita sekarang. Dan fungsi adanya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas dari petunjuk, dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil, itu adalah juga abadan, selama-lamanya. Karena adanya isi dari Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu firman-firman Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur dari kehidupan makhluknya, termasuk manusia. Nah, maka di bulan suci Ramadan ini adalah bulan kesempatan buat seluruh kaum muslimin untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk dia mempelajari Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga merenungi, mentadaburi isi-isi di dalam Al-Quran, dan sekaligus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk membentuk orang-orang yang bertakwa. Al-mutqin adalah orang yang bertakwa, menjadi finally ya, menjadi akhir dari tujuan puasa Ramadan ini. Sehingga ketika kita selesai menjalankan ibadah suci bulan Ramadan, kita akan menjadi al-mutqin, orang-orang yang bertakwa. Setelah sebulan kita mentadaburi Al-Quran, setelah sebulan kita membaca, mempelajari, dan merenungi isinya, maka selepas Ramadan kita akan menjadi manusia-manusia yang bersih, ya, menuju fitrahnya bersih, dan akan menjadi lebih bertakwa dengan mengamalkan isi dari Al-Quran secara lebih baik dari masa sebelumnya. Inilah yang menjadikan bukti gitu ya, adanya kecintaan seorang muslim terhadap Al-Quran adalah dengan perbuatan tadi ya. Dia memahami, merenungi, dan memikirkan makna mana yang ada di dalam Al-Quran agar bisa diamalkan dalam kehidupan keseharian. Jadi tidak cukup dengan membaca. Ya walaupun kita bisa melihat banyak hadis yang menyatakan dengan membaca aja gitu ya, itu Allah sudah melipat gandakan pahala. Seperti hadis riwayat Tirmizi, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan adanya satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Allah tidak menyatakan bahwa alif lam mim sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf,
lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi dalam bacaan alif lam mim kita bisa mendapatkan 3 huruf yang berarti 30 kebaikan, dan Allah sendiri yang akan melipat gandakan di bulan suci Ramadan. Nah, tidak cukup dengan itu ya.